Nah, wong saya pun Pak makan cuma sehari sekali. Oh iya. Nah ya iya puasa. Andai kata dia mau, apa yang terjadi sama Nah, Wawan? ya saya mau. Iya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Sehat. Walaupun agak sakit sedikit. Sakit kenapa? Kantongnya. Loh, kok bisa Agak sakit. Pasien kurang. Oh, pasien kurang. Mm-mm. Kok bisa kurang? Ya macam mana sekarang udah ndak terlalu mau apalah orang mau datang. Biasa ini kan lagi apa? Bulan suci Ramadan. Sunyinya baru-baru ini aja. Wawan puasa enggak? Oh tentu puasa. Kalau ndak puasa ya nggak umat muslim ya. Ngolah paten. Kalau masa-masa gini memang pas puasa memang sedikit nih datang. Tapi ada juga kan? Tentu ada, tapi enggak banyak lah, paling 1-2 kalau malam. Jadilah. Kabar bapak kayak mana? Kabar bapak sehat. Bapaknya udah bisa kerja sekarang. Kalau bapak sekarang ya kerjaannya tidur. Loh, memang tukang tidur bapaknya? Bapak dari dulu memang tukang tidur, makanya ditinggalkan mama. Loh, memang nggak mau kerja gitu? Ya saya enggak tahu lah, memang nggak mau kerja tuh gimana ya. Tapi ya sudah lah, biarkan saja, biar saya saja yang cari uang. Saya sudah nggak berani barbar lagi. Nggak berani barbar gimana? Ngomongnya takut sama bapak itu. Saya mau jadi yang sopan-sopan saja. Gitu loh. Walaupun nggak bisa ditahan ya. Tapi ya sudah lah. Gimana kabar tetangganya Wawan? Mbah Wawon pernah datang ke rumah konsultasi. Memang tidak punya anak, cuman waktu tapi dia minta tolong sama aku, mau punya anak katanya. Walaupun ngomongnya sedikit malu, tapi ya udah nggak apa-apa, tak bantu. Walaupun belum ada datang ke rumah lagi. Cara ngomongnya gimana? Waktu itu dia datang ke rumah sama istrinya, bilang bisik-bisik sama saya. Saya mau minta tolong katanya. Tak tolong apa, saya bilang. Saya sebenarnya udah lama tidak punya anak. Ya saya tahu, saya bilang. Jadi mau macam mana, saya bilang gitu. Dia bilang tolong bantu aku lah, katanya gitu. Oh, jadi sampean pengen punya anak ya ngomong toh, nggak usah malu-malu, tak bilang. Ya udah gitu ya, saya bantulah. Tapi cara bantunya ndak seperti dulu. Ndak saya lulus-lulus, ndak seperti itu. Karena udah perkasa dia gitu. Jadi saya bilang aja, saya siapin air putih aja di gelas, saya bacain sholawat Nabi aja, saya bacain Fatihah, saya suruh minumkan. Udah itu aja. Udah gitu, ini memang belum ada datang lagi. Nanti kalau sudah ada kabar gembira, Mbah Wawon datang aja sama aku, ndak apa-apa, ndak usah malu-malu. Saya bilang gitu. Itulah saya mau dikasih amplop ya, saya ndak terima. Saya ndak mau terima. Ini bener saya ndak mau terima. Ini saya ikhlas tolong dia lah. Namanya tetangga ya. Ya walaupun dulu ya
sering dicaci maki, jadi bencong lah, apalah. Tapi enggak apa-apa lah, saya ikhlas bantunya. Memangnya jarak rumah Wawan sama Mbah Wawon ini Lah 2 rumah saja dari rumah saya. deket ya? Ya begitulah, bertetangga. Tapi sekarang udah alhamdulillah baik-baik aja. Udah rukun ya. Sudah rukun, tidak seperti dulu lagi. Sudah pernah nggak terima pasien dari luar kampung sana? Kalau pasien dari luar kampung, ada yang dari luar Pulau Jawa. Dari ndak salah saya dari jin dari Padang. Datang ngomong sama saya, ada masalah ini katanya. Kemarin itu orang Padang masalah sering berantem sama istrinya. Jadi dia waktu itu datang sendiri. Jadi saya tanya sama dia, lah emangnya masalahnya apa Pak? Loh kok sering berantem sama mboknya? Nah, dia bilang, enggak pernah saya kasih uang belanja lu. Sing keplek sampean ini. Enggak, sampean kasih uang belanja, siapa yang enggak marah? Kok ada-ada aja. Dia bilang enggak sanggup kerja berat. Jadi ya saya pun bingung mau nolongnya seperti apa. Ada pasien yang datang ke tempat saya ada aja penyakitnya. Itu enggak penyakit itu. Dia bilang sering berantem, ya jelas sering berantem, orang istrinya enggak dikasih uang belanja. Iya. Ada aja. Namanya butuh makan. Ya harus dikasih uang belanja, namanya udah nikah. Bilang aja gini, kalau masalah nggak dikasih uang belanja, bapak saya dulu seperti itu, gitu. Ditinggal sama ya enggak seperti itu juga, mengorbankan harga diri bapak saya ceritain namanya itu. Bapaknya seperti itu. Ya enggak seperti itu. Ya memang ada juga yang masalahnya tentang berantem sama istrinya. Ya dari dekat-dekat kampung juga saya tanya kenapa. Masalahnya apa? Rupanya mboknya ini seneng sama yang lain. Udah enggak seneng lagi. Istilahnya dia ini dulu kaya, sekarang udah melarat. Jadi seperti itu. Bisa gitu. Makanya juga ya. Mboknya enggak mau lagi. Saya pun bingung nolongnya seperti apa. Kalau Mbah Wawon ini di sana termasuk apa? Jin yang seneng atau enggak? Kaya atau enggak? Kalau Mbah Wawon ya termasuk seneng, dibilang seneng, orang dia bertani ladangnya lebar. Ladangnya 2 hektar. Termasuk senang juga hidupnya. Ya, termasuk punya. Rumah tangganya rukun-rukun aja. Masalahnya satu enggak punya anak, itu aja. Makanya ya aku ya sanggupku aja nolong dia. Dulu yang pernah ditolong ceritanya nggak punya anak, sekarang hamil, itu kawannya Mbah Wawon atau bukan? Itu bukan kan Mbah Wawon, cuman datangnya berbarengan sama Mbah Wawon. Seperti itu. Dari situlah Mbah Wawon tahu gitu. Nah, pinter men. Kalau di kampung itu Wawan ini nggak disepelekan lagi. Kalau aku udah ya, saya pun nggak mau deh orang jadi disekan, orang segan sama saya pun nggak mau lah. Ya nggak mau saya. Ya saya maunya jadi orang yang biasa-biasa saja. Ya berteman dengan saya. Nggak perlu jadi orang yang disekani, nggak perlu lah. Ya, saya pun nggak mau ya, walaupun sedikit saya dipandang dengan orang-orang. Ya nggak dibilang dukun, saya cuma dibilang pandai menyembuhkan. Gitu. Seperti itu aja. Kesehariannya pakaiannya pakai belangkon nggak, Mbah?
Lah ya tiap hari ya saya pakai blangkon. Pakai blangkon, saya pakai baju kemeja panjang dengan celana itu aja. Iya. Biar tambah tahu lah kalau gitu Wawan bisa ngobat-ngobat ya enggak gitu. juga. Ya biasa aja tuh. Memang lah keseringan saya dulu memang sering seperti itu. Oh iya. Pakai blangkon, duduk santai depan rumah menunggu pasien. Iya Wan, ini kan suasana Ramadan. Di sana rame nggak yang menyambut bulan suci Ramadan? Ya tentu ramai. Walaupun kampung terpencil tapi cukup ramai. Wawan sendiri kayak mana menyikapi ini? Apakah sholat ke masjid juga? Nah, saya jelas sholat ke masjid. Habis sholat saya main mercon. Lempar-lempar mercon sama anak-anak itu. Iya. Ya walaupun saya disap paling belakang ya tidak apa-apa lah. Tapi aku udah jarang ikut raweh. Sholat isya saja. Nah, capek tidak tahan saya berdiri. Kan masih muda. Ya capek loh. Bukan walaupun masih muda tapi bangkit ruku loh, capek loh. Sehat kabarnya Pak? Sehat Pak. Iya sehat. Pak Wawan namanya ya? Iya Pak. Bapak yang ngasih nama. Pak Wawan. Udah menikah belum ya? Nah, ya belum. Belum ya. Nggak apa-apa kan panggil Bapak kan? Ya, enggak apa-apa lah, terserah Bapak saja. Anggap aja calon Bapak. Gitu. Udah punya yang dilirik atau belum? Mungkin calon pendamping begitu loh Pak. Macam mana mau melirik pendamping, tiap hari datang pasien, saya pun mau keluar pun susah. Oh, jadi mau nggak cari sempet pendamping gitu ya? Nggak sempet saya Pak. Nggak sempet. Mungkin dari pasiennya ada yang bisa dilirik gitu nggak Wan? Lah, pasien yang datang sudah berkeluarga semua Pak. Begitu. Nggak ada yang masih sendiri gitu? Nggak ada yang datang ya, ada anak lajang datang. Ya nggak ada perempuan datang lah. Nggak mungkin saya ngobatin Gitu anak ya? gadis ya, nggak mau saya. Sebetulnya nggak apa-apa ngobatin anak gadis, cuma jangan dipegang-pegang. Saya itu takut loh. hilap saja Pak, saya udah nggak berani lah udah. Iya. Tinggal didoakan aja, bacakan sholawat, entah apa gitu kan, boleh. Nggak apa-apa itu. Ya udah nggak apa-apa, nanti paling ya entah. Paling sampai sekarang belum ada yang datang. Belum ada ya. Datang anak lajang sama yang udah berkeluarga itu aja Pak. Itu. Sebetulnya itu gendala si tetangga, si Mbah itu, Mbah Wowon. Apa rupanya Wan? Lah kemarin itu datang bisik-bisik dengan saya. Sebenarnya saya tahu dia udah lama ndak punya anak. Jadi datang ke rumah bisik-bisik sama saya, malu-malu cerita kalau dia ndak punya anak, pengen punya anak. Tak tolong sama saya. Gitu. Ya saya tolongin. Cuman saya bilang ke dia nanti kalau udah ada perkembangan seminggu ke depan datang lagi ya Mbak. Gitu. Tak bilang gitu. Itu kan lakinya namanya Wowon, istrinya namanya Tawi. Pertanyaannya gini Wan, pernah jumpa sama istrinya? Nah ya pernah orang datang sama istrinya. Iya. Pertanyaannya gini Wan, istrinya gemuk enggak? Istrinya gemuk juga. Gemuk ya. Gemuk kalau jalan 1 meter itu 14 menit Pak. Oh gitu. Kalau di alam kami bangsa manusia kira-kira timbangannya di atas 100 atau di bawah 100? Lah di atas 100. Oh iya. Jangan-jangan mandul Bang. Bisa jadi. Iya. Lah, Lemaknya terlalu banyak mungkin. itulah saya enggak tahu Pak. Lah lakinya itu macam jangkrik. Oh iya. Kok jangkrik kok. Ya kayak gitulah. Iya. Karena gini Wan, sebelum ini pernah saya panggil si Mbah Wowon itu. Iya. Kutanya, mana taunya dia kurang perkasa. Katanya jos perkasa. Memang nggak sempat kutanya gimana istrinya. Dia pun ya nggak tahu lah. Mungkin kalau mau cerita, mana tahu ada dugaan seperti itu, dia pun segan atau malu. Makanya kutanya tadi sama Wawan. Tapi kalau angka timbangannya di atas 100, berpeluang itu juga sih mungkin. Mana tahu. Itulah saya enggak tahu loh Pak. Yang penting udah saya bantu gitu aja loh Pak. Iya. Tapi mana tahu dikabul nantinya ya. Ya bisa enggak bisa ya itu. Ya, saya pun berserah diri aja. Iya.
Belum ada jumpai lagi si Mbah Wawon Belum ini, Wan? ada loh. Belum ada ya. Tapi kalau menurut pantauan Wawan sendiri, nampak nggak ada tanda-tanda mandul sama si istri si Mbah Wawon yang namanya Tawi ini? Lah saya pikir pertama datang udah hamil, rupanya loh memang badannya besar. Saya pun nggak Gitu tahu ya. kalau itu orang gendut loh. Ya saya coba saya tolongin aja lah dulu. Bisa nggak bisa ya itu ya. Saya pun bingung juga, kalau saya bilang bisa nanti nggak bisa dia marah ke saya. Gitu ya. Tapi nampak sekali sekarang nih Wawan agak berbeda gitu loh. Ya seperti inilah Pak, saya tidak berani barbar lagi lah Pak. Saya nolong orang yang ikhlas saja. Iya. Yang sopan-sopan saja. Betul Wan. Ya. Harus hadirkan akhlak yang baik supaya ya ke depan makin baik. Itu. Wawan, udah mencari mama atau belum? Nah ini saat ini belum lah Pak. Belum ya. Macam mana mau mencari mama loh, banyak pasien datang loh. Ya memang pas puasa dini lagi sunyi. Ya nggak apa-apa. Biar lebaran bisa ngumpul gitu. Lah saya cari mama, saya suruh pulang pun tidak mungkin mau. Bapak itu tidak mau kerja, kerjaannya tidur bangkong. Kalau tak banting. Masih ingat nama si bapak? Biasa dipanggil Nono, kalau kawannya lah Pak. Cuman kalau nama asli bapak memang tidak tahu. Gitu. Ya, cerita si Mbah Wawon itu Karyono, umurnya itu ya kurang lebih mengimbang katanya gitu loh, kawan dulunya. Itu cerita Mbah Wawon tentunya. Iyalah mungkin iyalah orang Mbah Wawon yang kenal banget sama bapak. Jadi Wawan kalau panggil bapak panggilnya apa? Pak gitu aja. Nah, saya panggil Pak gitu aja. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangin. Iya. Gak mungkin panggil nama ya. Lah tidak mungkin. Lah bapak saya panggil nama loh. Apa yang terjadi kira-kira? Lah saya anak durhaka loh Pak. Dilempar sendal. Lah dilempar sendal ya enggak, paling dilempar tabung gas ya. Iyalah. Jangan panggil nama kepada orang tuanya. Ya tidak mungkin loh Pak. Gitu. Nyaman Wawan menjalani ya hari-hari hidup dengan seperti ini atau gimana? Lah kalau seperti ini terus ya nyaman-nyaman saja. Iya. Masalah rezeki udah ada yang ngatur itu Wan. Mana tahu ini hari terasa agak sepi pasien. Nah mana tahu hari selanjutnya nanti ada pasien yang begitu datang ikhlasnya luar biasa. Tidak apa-apa lah Pak. Ya untuk saat ini ya saya sabar-sabar aja dulu. Gitu. Yang penting sudah lepas-lepas makan saya tidak apa-apa. Itunya. Saya pun uangnya nggak tukang jajan. Nggak suka jajan? Ya, enggak. Marung iyo. Enggak Pak, saya enggak tukang jajan ya. Dulu Yang penting iyalah sama marung dulu. Dulu lah Pak. Sekarang ganda enggak mau. Jadi jos semua. Empat dah jadi jos. Kalau kebanyakan makan Wan, itu bisa nanti macam si Tawi badannya. Lah ya itu yang saya takutkan. Bisa punya gendala problem ke depannya coba. Nah, wong saya pun Pak makan cuma sehari sekali. Oh iya. Lah ya iya puasa. Makan sahur sekali, buka sekali gitu. Nah, ya iya. Oh iyalah. Nah itu pun satu piring saya bagi dua. Oh iya. Sama bapak. Nah ya iya. Bapak enggak mau kerja ngabisin beras tak tutup nih. Janganlah. Kewajiban anak itu anak Nah, lanang. ya enggak mungkin, saya bercanda aja. Wah, Wan. Kira-kira Wawan kepingin betul lah nantinya cari calon pendamping hidup gitu Wan. Udah jelas kepingin loh Pak. Nanti Kalau waktu boleh sedikit dibagi tahu Wan, wacana Wawan atau ya tipikal perempuan idaman Wawan itu dari golongan apa? lah saya intinya saya enggak pilih-pilih Pak. Oh iya. Yang penting mau sama saya asal jangan jangan sampai seperti istrinya Mbah Wawon, saya enggak Gitu. mau lah. Nanti begitu saya ditimpa malam pertama saya gepeng ya Pak. Dari golongan wewe gombel. Lah enggak apa-apa. Yang penting
Enggak gendut lah, saya enggak mau lah kalau gendut. Yang penting saya terima apa adanya, yang penting jangan gendut. Mau dia jelek, mau cantik, saya terima. Iya. Kalau tua? Nah, tua ya, Kalau gitu loh. ya jangan Gimana? tua-tua kali lah. Gitu. Ya lebih-lebih sedikit enggak apa-apa lah. Intinya lebih umurnya dari Wawan nggak ada masalah Enggak gitu ya. apa-apa. Yang penting mau terima saya apa adanya. Dulu soalnya pun saya punya masa lalu yang jelek. Jadi tahu diri begitu tahu ya. diri aja. Iya, iya. Jadi gombel pun mau ya. Nah, enggak apa-apa kalau ada. Gitu. Tapi sebetulnya kalau boleh lah, kalau boleh berharap dan memilih, kepinginnya yang gimana itu Wan? Nah, Kan boleh kalau- memilih dong. Kalau memilih ya kalau boleh, kalau ada jodohnya itu yang kayak Kunti. Kunti. Nah, ya itu pun seperti itu pun boleh. Boleh kali, cantik Ira. Ira ya. Ya kalau ada lah, kalau nggak ada ya saya nggak pilih-pilih loh Pak. Nah ini kan kalau cerita kalau ada, kalau boleh. Iya. Sepengetahuan Wawan atau dulu siapa namanya? Wanda kan? Bukan mengingatkan masa lalu, Wan. Tadi siapa namanya? Ira Bang. Ira itu dulu yang kerja di tempat Kuapo. Sepengetahuan Wawan itu Muslim atau enggak? Dia walaupun dari bangsa jin. Nah saya nggak tahu lah, saya nggak tanya loh Pak. Sempat nanya dulu ya. Nah, dia Muslim atau enggak ya saya nggak tahu loh. Saya beli enggak, saya tanya saya bayar atau saya pergi. Iya. Kepingin dibantu ditanyakan dia kepingin yang seperti apa calon pasangannya gitu atau enggak atau bagaimana gitu kan? Ya boleh-boleh aja. Iya. Ya Bapak itu terserah Bapak lah, saya pun nggak pilih-pilih Pak. Andai kata dia mau, apa yang terjadi sama Loh, Wawan? ya saya mau. Iya. Gitu. Ya saya mau lah Pak. Iya. Maunya terpaksa atau kesenangan? Loh ya mas seneng ya. Kalau kan tadi kalau Bapak cerita kalau boleh. Iya. Kalau boleh memilih. Jadi Ira termasuk idaman juga lah ya. Nah, ya enggak termasuk idaman ya. Cuman ya ya bisa lah. Bisa. Ya senang pun iya lah. Ira. Siapa namanya Bang? Ira. Ira. Ira ya. Mana tuh kapan-kapan kita coba tanya. Ya, enggak apa-apa loh. Kalau dia mau loh, kalau enggak mau Pak jangan dipaksa. Kalau mau seneng banget gitu ya. Ya kalau mau ya saya senang banget ya. Kalau nggak mau, Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. nggak nangis sampai. Ya enggak lah, Enggak, saya ikhlas ya Pak. Ya saya cari yang lain saja. Kalau nggak mau Ira mana tahu si Asih. Nah, ya terserah Bapak saja. Saya ikut saja. Asih levelnya kayaknya terlalu Tinggi. Ingin cari calon yang mapan gitu ya. Ajaran ayah angkatnya itu. Jalan kok aku. Ya enggak apa-apa, yang penting saya cari yang terima saya padanya udah gitu aja loh. Iya. Jangan yang ya saya pun enggak kaya. Kalau Bapak carikan saya yang maunya tipikalnya tinggi, meninggi ya banyak uangnya, saya enggak mampu. Gitu ya. Yang terpenting menerima apa adanya. Ya gitu. terima apa adanya udah itu Iya, aja. siap hidup bersama, baik itu susah ataupun senang nanti. Lah ya iya. Itu. Andai kata nanti dapat pasangan, Wan, kepingin punya keturunan tentunya. Nah jelas kepingin loh Pak. Rencananya kalau boleh direncanakan kepingin punya keturunan berapa, Wan? 7 saja. Oh 7. 7 saja. 5 berarti Banyak, 15. Bapak Parjo itu. Udah 16. Iya. Bapak Parjo itu baru anaknya banyak. Saya 7. Profesinya sama. Saya 7 aja lah. 7 ya. Laki-laki semua atau bagaimana? Nah ya dicampur-campur, Oh, asal jangan dicampur-campur. bencong. Saya enggak mau nanti ada bencong, saya malah susah, malah mengingatkan. Iya, wow. Sekian lama menjalani ya bantu-bantu sesamanya, Wan. Pernah nggak ngalami pasien yang terkesan problemnya itu unik gitu loh, Wan? Lah kalau problemnya unik saya pun bingung loh Pak. Saya enggak ada yang unik saya rasa Pak. Nggak ada ya? Enggak ada. Tapi tadi yang sering gaduh dalam rumah tangganya karena dia jarang kasih uang belanja, termasuk unik atau biasa itu, Wan? Lah saya pun bingung itu mengkategorikan unik atau biasa itu loh Pak. Lebih datang-datang
saya sering berantem dengan istri saya lah. Kenapa Pak? Enggak pernah saya kasih uang belanja. Udah sampean sih kurang ajar namanya. Saya bingung mau ngobatinnya. Saya pikir ada gangguan apa kan tuh. Iya. Jadi yang diminta sama yang bersangkutan gimana maunya? Lah jadi dia bingung minta kerjaan sama saya. Saya enggak bingung mau kasih kerjaan apa. Minta kerjaan itu ya. Mana tahunya Wan minta Pak Wawan dengan kondisi saya yang sudah nggak pernah kasih belanja lagi supaya istriku mau menerima keadaan gitu. Gak sempat ngomong gitu. Nggak sempet loh. Nggak sempet ya. Kadang-kadang kan ada yang mungkin keinginan dan pola pikirnya begitu Wan, nggak mau membangun diri tapi mencoba untuk pihak lain supaya mengerti atas dirinya. Kadang ada seperti itu. Walaupun sebetulnya itu nggak cocok dan nggak rasional. Nah, Hidup iya, ini butuh biaya kan Wan? Nah bener. Iya, butuh biaya. Iya. Wah Wan. Jadi perkembangan Bapak sambil kasih nasihat napa Wan? Lah saya enggak berani Pak. Nggak berani. Ngasih nasihat ke Bapak itu orang tua saya enggak berani loh Pak. Ya, saya tetap anak loh Pak. Iya. Cuman kalau Bapak menasihatin saya terima. Cuman saya enggak bisa nasihatin orang tua. Gitu. Enggak pinter ngerangkai kata-kata. Seperti itu ya. Tapi dengan perubahan Wawan yang sekarang seperti ini, nampak atau tidak gambaran bahwasannya Bapak ini ya mungkin ada sedikit bangga atas anaknya atau gimana? Lah kalau bangga udah jelas. Udah jelas ya. Udah jelas bangga. Mana bikin kurang ajar nggak mau kerja itu aja. Ya. Memang kita selaku anak kalau punya orang tua masih sehat tapi males guna untuk bekerja agak gimana gitu lawan ya. Iya. Ya tapi udah enggak apa-apa lah. Biarkan lah. Iya. Nggak punya sawah di sana Wan? Enggak punya loh Pak. Punya. Inilah masih mau kumpul-kumpul loh. Jadi sawah biar diurus sama Bapak biar ada kerjanya. Gitu. Andai kata sawah bisa terbeli Wan. Kira-kira Bapak mau nggak ngerjainnya? Nah ya, mau ndak mau ya harus mau. Nah biar ada pegangan. Takutnya karena terbiasa males Wan, sawah sudah dibeli, waktunya harus digarap, mau diopakan. Cari Ya, pekerja. kalau bisa Bapak aja. Gitu. Saya rayu-rayu sedikit. Tanya duluan. Ya. Nah ya iya nanti Tanya saya dulu, tanya. mana Saya- tahu setelah saya tidak mau Ya, menasihati. betul, tapi setidaknya tanya, bincang dari hati ke hati Wan. Mana tahu setelah ditanya dianya pun beliau, bapaknya Wawan mau tergugah keniatan guna untuk bekerja, walaupun ngurus sawah nantinya dimudahkan jalannya oleh yang kuasa Wan. Gitu. Karena kan nggak mungkin Allah kasih rezeki yang banyak tapi tidak adanya kesiapan dari si makhluknya ini. Mubazir malahan, terbengkalai seperti Ya itu. udah nanti tak bicarain dulu sama Bapak ya Pak. Mana tahu Wan. Oke lawan ya. Kesempatan kala ini makasih atas kehadiran dan Ya, sama-sama, Bang. obrolannya Nggak dan apa-apa. kelapangan waktunya. Jangan lupa bulan Ramadan lebihlah ditingkatkan kekhusyuan dalam ibadah segalanya. Insya Allah Pak. Ya. Mudah-mudahan tahun ini banyak keberkahan. Amin. Ya, dan rezeki semakin melimpah. Amin Pak. Guna untuk memperbaiki kehidupan ini Wan tentunya ya. Oke, Oke, saya ulang balik, monggo sekarang balik ke tempat Wawan, kita doakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pulang kan normal ya.